Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jonis Hura, SPD. Saya adalah seorang guru di SMA Negeri 1 Gide, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023. Bidang studi biologi di LPTK Universitas Muhammadiyah Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 20234117169. Pada hari ini saya melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka PPL siklus 2 di SMA Negeri 1 Gide, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara. Praktek pembelajaran ini menggunakan model pembelajaran discovery learning pada mata pelajaran biologi, materi kelainan sistem pernapasan di kelas 11. Berikut ini adalah video PPL siklus 2 saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Baik anak-anak kami, bagaimana dulu? Siap hari ini untuk melaksanakan PPL Pak saya? Siap. Sebelum kita memulaikan kegiatan pembelajaran hari ini, saya minta untuk kita berdoa. Mari kita berdoa sesuai ajaran dan agama kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau telah menolong kami dari rumah perjalanan hingga sampai di tempat ini dengan selamat. Itu bukan karena kekuatan kami, melainkan belas kasih-Mu kepada kami. Tuhan Yesus yang baik, hanya ini doa-Mu kami serahkan dalam diri Anak-Mu Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mana dulu anak kami sehat? Sehat. Masih ada yang kurang sehat? Iya. Siap untuk belajar hari ini? Siap. Abner, Albert, Arminta, Chesiam, To, Lening, Yosni. Berarti semuanya hadir ya? Semuanya hadir? Hadir. Oke. Tentu anak kami telah mempelajari yang namanya Profil Pancasila. Siapa yang tahu Profil Pancasila? Ada berapa dimensi ya? Ada. Apa yang pertama? Bertakwa dan beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Mulia. Yang kedua? Yang ketiga? Mandiri. Empat? Seterusnya. Apa lagi? Bertanggung. Namun dalam pembelajaran kita hari ini pada kelainan dan sistem pernapasan manusia, kita mengambil dimensi profil Pancasila itu ada dua. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, bergotong pernapasan. Apa dulu? Saya kepada anak kami. Apakah anak kami saat ini sedang bernapas? Siapa yang tahu apa yang namanya organ yang termasuk pada sistem pernapasan? Siapa yang tahu? Saya, Pak. Silakan berdiri. Jadi menurut saya organ-organ yang berperan dalam sistem pernapasan, yang pertama adalah hidung, yang kedua ada faring, yang ketiga laring, yang keempat ada trakea, yang kelima ada bronkus, yang kelima ada bronkiolus, dan yang terakhir adalah paru-paru. Iya, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Itu mekanisme dalam terjadinya pada sistem pernapasan ini. Ada dua tahap. Yang pertama adalah tahap inspirasi. Tahap inspirasi ini adalah menghirup udara. Ini terjadi akibat otot tulang rusuk itu dan diafragma bergerak turun ke bawah dan sangka tulang membesar. Yang kedua,
Itu tahap ekspirasi. Terjadinya akibat otot tulang rusuk dan diafragma berelaksasi. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik itu dapat menjelaskan apa saja gangguan pada sistem pernapasan melalui diskusi kelompok. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik itu dapat menganalisis pengaruh pencemaran udara. Sekarang kita masuk pada kegiatan pembelajaran kita itu adalah apakah kami ini pernah melihat yang namanya orang merokok lalu batuk-batuk? Pernah? Pernahkah kalian sesak napas? Pernah. Bagaimana itu sesak napas? Karena ada polusi udara. Inilah gambar mengenai pencemaran daripada udara dan risiko terhadap sistem pernapasan manusia. Ini bentuk apa dulu ini? Apa gambarnya ini dulu? Paru-paru. Ya. Apa ini? Polusi udara. Apa ini? Apa ini? Ini yang saya sampaikan tadi mengenai asap pakai ini. Nah, ini gangguannya. Apa ini? Asap pabrik. Ah, ini apa penyakitnya? Penyakit TBC. Nah, ini beberapa pengaruhnya ya. Lalu setelah itu nanti akan melihat itu beberapa tadi mengenai pencemaran udara dan dampaknya pada kesehatan manusia. Dari penjelasan mekanisme yang saya sampaikan tadi mengenai sistem atau kelainan pada sistem pernapasan manusia, kalau ada anak-anak kami yang menyampaikan pertanyaan atau bertanya, dipersilakan. Apakah ada dampak polusi udara itu terhadap paru-paru manusia? Menurut organisasi kesehatan dunia atau WHO, dia menyatakan bahwa polusi udara itu merupakan salah satu masalah lingkungan terbesar. Contohnya memberikan dampak signifikan. Banyak dampak-dampaknya. Dengan apa dia? Dan bisa juga mempengaruhi daripada kesehatan manusia. Ini polusi udara ini. Dengan mengurangi daripada tingkat polusi udara, maka kita juga menjaga yang namanya pencemaran di lingkungan di mana kita berada. Silakan dicatat apa saja rangkuman atau apa saja sistem atau gangguan pada sistem pernapasan manusia atau kelainan atau penyakit. Baik, sekarang kita mau membagikan kelompok. Dalam kelompok itu, ini nanti adalah kelompok 1, terdiri dari 5 orang, kelompok 2 5 orang, kelompok 1 tadi, kelompok 2, ini kelompok 3 dan 4 dan 5 di tengah. Ini kelompok 2. Coba dibuka LKPD-nya, coba diperhatikan, ada di situ mengenai link YouTube mengenai gangguan dan kelainan pada sistem pernapasan. Ada? Ada tidak? Silakan dikerjakan LKPD sesuai dengan kelompok masing-masing. Dipersilakan. Silakan diskusikan, cari informasi daripada YouTube atau link YouTube yang saya berikan di LKPD kalian. Membaca, silakan baca buku-buku yang relevan dengan materi kelainan sistem pernapasan.
mengenai pencemaran udara ini dan apa saja gangguan yang terjadi pada sistem pernapasan manusia. Silakan kerjakan dengan sesama anggota kelompok, Mbak. Siap? Siap, Pak. Iya, mengenai kelainan sistem pernapasan. Apa Wisanto? Kelainan sistem pernapasan Ya, kelainan sistem pernapasan pada pada manusia. Berarti nomor ganti itu cara mengatasi kan? Tidak terjadinya jadi pengaruhnya, apa yang menjadi penyebabnya di situ. Itu bisa kalian baca, cermati dan gali, baru diterapkan atau baru ditulis di LKPD anak kami. Enggak bisa kalian pakai apa nanti, kan ada itu di mana bapak apa, sekarang pakai laptop apa menjelaskan materi itu, ya kan? Sesuai dengan video ini, coba diperhatikan video ini teman-teman. Ada video, udah apa? Ada video. Bagaimana bisa kita presentasikan? Bisa? Kelompok berapa sekarang yang tampil? Kelompok 5. Kita berikan kesempatan kepada kelompok 5 untuk menampilkan daripada hasil LKPD yang mereka kerjakan. Baik teman-teman, sekarang kami akan menampilkan presentasi tentang hasil LKPD yang kami kerjakan tadi. Nah, ada beberapa jenis kelainan yang telah kami susun di sini. Yang pertama adalah ada asma. Nah, di tabel yang kedua di situ organ yang mengalami gangguan. Nah, di penyakit asma ini ada 2 organ yang terjadinya asma ini, yaitu disebabkan karena asap rokok. Yang kedua jenis kelainan yaitu TBC. Polusi udara dapat merusak jaringan paru-paru dan menyebabkan peradangan. Partikel polutan dapat masuk ke dalam paru-paru. untuk menanggulangi permasalahan pencemaran udara yang dapat menyebabkan gangguan sistem pernafasan, ada beberapa langkah strategi yang dapat diambil. Yang pertama, melakukan reboisasi atau pembuatan ruang terbuka hijau. Ini bertujuan untuk menambah jumlah oksigen di udara dan menyerap polutan. Kesimpulan dari seluruh materi bahwa ada macam-macam kelainan pada sistem pernapasan, yaitu asma, TBC, hipoksia, bronkitis, asidosis, dan faringitis. Jadi teman-teman, bukan hanya itu saja yang tercantum pada jawaban kelainan atau penyakit pada organ pernapasan, tetapi masih banyak lainnya penyakit kelainan pada pernapasan. Sekian, terima kasih. Demikian presentasi kami. Kalau ada juga pertanyaan atau saran kepada teman-teman kami, disilahkan. Terima kasih kesempatan yang telah kalian berikan kepada kami. Kami dari kelompok 4 ingin bertanya terkait dengan materi yang telah kalian bahas. Jadi pertanyaan kami di sini, apa saja akibatnya jika kita menderita penyakit pada pernapasan? Baik, sekian, terima kasih. Baik, terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih atas pertanyaannya dan kami langsung menjawabnya. Baik, sesuai dengan pertanyaannya, yaitu apa akibat jika kita menderita penyakit
menderita penyakit pada pernapasan. Nah, jawaban kami di sini adalah penyakit pernapasan membuat kita menderita atau memiliki napas yang pendek, sehingga membuat kita untuk sulit berbicara. Dan juga selain itu, penderita juga sering mengalami demam. Penyakit pernapasan dapat menyebar melalui tetesan cairan yang berasal dari batuk atau bersin. Baik, itu saja jawaban kami. Apakah berterima? Baik. Dengan pertanyaan kami yaitu, apa saja jenis-jenis organ pernapasan yang ada di dalam tubuh manusia? Sekian. Ada beberapa organ-organ yang berperan dalam sistem pernapasan. Yang pertama ada hidung. Nah, dalam hidung kita ini ada rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menyaring udara dari debu-debu atau kotoran-kotoran. Dan yang kedua adalah ada faring. Nah, faring ini adalah ketika hidung menghirup udara, maka faring akan melanjutkan untuk membawa udara itu melaju ke paru-paru. Nah, yang ketiga adalah ada laring, yang keempat ada trakea, yang keempat ada bronkus, dan yang kelima ada bronchiolus. Nah, bronchiolus ini yaitu percabangan dari bronkus. Yang kelima ada alveolus, dan yang terakhir adalah paru-paru. Oke, sekian. Kami sudah mengerti semua. Sudah lagi. Kami minta untuk duduk. Ada banyak penyakit-penyakit, baik juga penyebab penyakit tersebut. Dan kita adalah kami yang ada di dalam ruangan ini yang telah mempelajari ini, supaya kita selalu mencegah atau menjaga yang namanya kesehatan untuk menghindari daripada penyakit-penyakit yang kita derita pada sistem pernapasan. Kita sekarang atau Bapak menarik kesimpulan. Apa kesimpulan daripada materi yang sudah kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita lihat dulu apa saja jenis-jenis daripada penyakit atau kelainan pada sistem pernapasan. Yang kedua, apa faktor lingkungan yang menyebabkan gangguan sistem pernapasan. Yang pertama tadi gangguannya adalah kurangnya bersih. Jika kita dalam keadaan flu, ini tadi kan sudah dijelaskan oleh kelompok 1. Ketika kita sedang flu, maka kita harus memakai masker dan sering mencuci tangan. Baik, itulah beberapa materi kita hari ini, dan saya rasa sudah cukup dipahami, sudah cukup dimengerti. Tetapi ada soal pilihan berganda di dalam itu, silakan dikerjakan dan nanti saya berikan waktu untuk dikumpulkan. Ya. Dan materi kita pada minggu depan adalah mengenai teknologi sistem pernapasan. Haruskah anak-anak kami lebih giat belajar lagi, mencari buku referensi, mencari di internet apa yang menjadi teknologi pada sistem. Oke, sudah jelas? Sudah paham semuanya, nak? Masih semangat? Tepuk tangan dulu. Terima kasih. Itu saya minta kepada kami untuk berdoa pada penutupan materi kita ini. Kami persilahkan. Baik teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertatah dalam kerajaan surga, kembali kami mengucapkan syukur atas kasih dan karunia-Mu kepada kami. Tuhan, segala mata pelajaran yang kami terima pada hari ini, kiranya Engkau tanamkan di hati kami agar menjadi bekal pada kami di masa yang akan datang. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan berpisah-pisah di tempat ini, kiranya Engkau sertai kami Tuhan agar kami dapat pulang dengan selamat. Ya Bapa, hanya ini doa kami yang singkat
yang jauh dari kata sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Baik, demikianlah pertemuan kita hari ini, dan mudah-mudahan anak kami dalam lindungan Tuhan dan juga selalu menjaga Jose. Terima kasih. Ya, silakan. Nak. Selamat siang, Nak. Siang, Pak. Silakan duduk. Baik. Bagaimana keadaannya? Sehat, Masih semangat? masih, Pak. Oh, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya oleh anak-anak kami. Dan anak kami ini masih, walaupun siang seperti ini, masih kuat ya? Kuat ya. Bagaimana proses belajar kalian tadi di pagi hari? Lancar. Lancar ya? Oke. Baik, nah pada kesempatan ini saya menyita waktu anak kami sekitar beberapa menit, yang artinya karena selama ini saya perhatikan ketika ada pertemuan kita di dalam kelas dalam hal proses belajar mengajar, dan saya lihat kalian ini yang berdua, si Niscaya sama Irfan, motivasi belajar kalian saya perhatikan itu berkurang, dan sehingga berdampak pada hasil-hasil nilai kalian pada proses penilaian. Namun dalam hal ini makanya saya Bapak panggil kalian ini, saya melihat apa kendala yang kalian alami, kenapa bisa menurun motivasi belajar kalian itu daripada teman-teman kalian. Sementara teman-teman kalian itu walaupun mereka tidak begitu adanya kemampuan belajar, tetapi mereka ingin apa yang saya sampaikan materi, mereka respon. Tapi kalian yang berdua ini, saya perhatikan sama sekali tidak menghiraukan atau tidak merespon. Kadang saya memberikan pertanyaan kepada kalian, kadang anak-anak kami ini anggap biasa-biasa saja. Namun dalam hal ini, Nak, saya menyita waktu anak kami ini, saya mencari tahu apa yang menjadi kendala kalian, atau apa akar masalah yang kalian hadapi, baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Coba anak-anak kami jelaskan, si Niscaya dulu. Oke, baik, Pak. Terima kasih dulu. Jadi saya mau menjelaskan apa saja kendala atau bagaimana supaya karena kurangnya motivasi dalam pembelajaran saya. Yang pertama dulu dalam lingkungan pertemanan, khususnya dalam kelas, mungkin banyak teman-teman yang menganggap saya ini tidak mampu, sehingga saya itu menganggap bahwa saya juga tidak mampu, sehingga motivasi saya dalam belajar itu hilang, atau saya menganggap semua itu biasa saja. Dan kurangnya motivasi kedua itu karena adanya dalam lingkungan keluarga yang di mana orang tua saya itu tidak terlalu menghiraukan saya dan tidak terlalu mendukung saya, apalagi dalam hal belajar. Dan terkadang saya melihat teman-teman yang lain kalau belajar, mereka sering didampingi oleh orang tua, sedangkan saya hanya belajar ketika saya mau sendiri dan tidak dipaksa oleh orang tua. Iya, terima kasih, Nak. Bagaimana dengan si Irfan juga? Motivasi belajar mulai sangat-sangat berkurang sekali. Sehingga saya perhatikan nilaimu paling terendah. Berarti kalau 25 orang kalian dalam itu, berarti urutan 25 orang. Dari urutan ke-25 itu urutan paling terakhir. Kenapa bisa seperti itu, Nak? Pak, pertama dulu karena pengaruh teman-teman kelas yang sering ngajak cabules. Ini cabules ya, keseseringan ya. Iya, Pak. Tapi ketika cabules anak kami ini sudah pernah diketahui oleh para pihak sekolah, seperti guru BK, sudah pernah dipanggil. Sudah, Pak. Tapi bagaimana anak kami apakah sudah pernah berubah atau bagaimana? Atau ada hal-hal lain yang bisa berpengaruh sekali sehingga motivasi belajarmu itu sangat kurang sekali.
apakah kamu ini kadang main game? Karena saya perhatikan kalau masuk saya juga di kelas anak-anak kami, itu kamu ini sering-sering main game, sesering mencolek-colek teman, sesering mengganggu. Nah, sehingga ada temanmu yang sedang asik belajar, yang motivasinya belajarnya semakin semakin bertambah, tetapi kamu tidak seperti itu. Kenapa kira-kira seperti itu? Nah, coba dijelaskan dulu. Apa mau gimana juga kalau karena itu kebiasaan seorang. Oh, kebiasaan seseorang ya. Karena pengaruh kawan ini juga, pengaruh teman ya. Ya bahkan ini juga malas. Malas juga, ada malasnya itu makanya berpengaruh sekali pada motivasi belajar. Iya. Oh. Apakah kamu ini dalam kelas itu sering pakai HP, main game atau apa, gadget atau apalah? Iya Pak, sering karena kadang juga kalau belajar itu kadang bosan atau ngantuk. Oh, karena kalau bosan, kadang ngantuk ya dalam proses belajar mengajar. Kenapa bisa bisa ngantuk, bisa motivasimu itu berkurang? Bilang tadi kan ngantuk dan juga bosan. Apakah saat-saat guru itu tidak begitu menggunakan cara mengajarnya itu tidak begitu inovatif, seperti contohnya kan menggunakan media pembelajaran atau memberikan tayangan-tayangan video atau apa seperti yang kita kemarin pada saat PPL siklus 2 kan saya kemarin itu kan memberikan contohnya tayangan video untuk mencari atau siswa itu lebih bersemangat belajar dalam hal mencari informasi-informasi yang baru, hal-hal baru dari materi yang diajarkan.